Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Waalaikumsalam warahmatullahi. kembali lagi bersama gua Muhammad Haikal Fauzi dan inilah podcast Rohis SMA Negeri 34 Jakarta. Baik, seperti biasa kita akan berbincang-bincang, akan berdiskusi tentang suatu tema nih. Tema kita pada hari ini adalah hijrah yang beberapa waktu belakangan ini sebenarnya cukup cukup viral, cukup heboh gitu di kalangan milenial sebenarnya. Dan seperti biasa juga kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni dari Rohis 34 pada kali ini yaitu Kak Fatur. Halo, Assalamualaikum Kak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Apa luar kabar biasa. nih Kak Fatur? Mantap. Biasa di luar sekarang mah. Bukan luar Alhamdulillah. biasa lagi. Untuk sibukannya gimana Kak belakangan ini? Belakangan ini sih lagi persiapan buat kuliah, sama terakhir ini ada persiapan buat KKN nanti di bulan Agustus. Udah mulai dari sekarang ininya. Harus dipersiapkan dulu. Kalau kuliah itu Iya. di jurusan apa Kak? Saya ini di PAI, PAI UIN di Jakarta. UIN Jakarta. Ciputat ya? Iya, sama kayak Ciputat, sama kayak Bang Geri, satu jurusan kita mah. Oh, satu jurusan sama Bang Gir. Iya, satu jurusan sama Bang Ger. Cutting itu Bang Ger. Kalau angkatan di waktu itu di Rohis angkatan berapa sih Kak? Saya 2018. 2018. Berarti beda 6 Iya, tahun nih sama Bang Gir ya? iya beda 2 tahun juga. Waktu itu di Rohis sebagai apa Kak? Sebagai ketua Rohis kan? Oh enggak, Oh enggak. saya dulu tadinya awal kelas 9 itu, kok 9? Kelas 10. Kelas 10, Iya. salah. Kelas 10 itu di bagian humas, Oh Mas. humas. Cuman pas naik ke kelas 11-nya ditarik, tadinya humas jadi kepembinaan. Oh Ya gitu deh. di Saya rumah mah bukan sih. ketua atau apa-apa mah bukan. Cuman insya Allah kontribusinya sungguh bermanfaat gitu ya Kak. Ya insya Allah mah bismillah. Ya Bismillah. Kalau itu misalkan bikin buku atau apa gitu, ada bikin buku. Wah, kalau bikin buku mah belum. Nanti kalau Belum. udah lulus kali mau bikin. Wih. Iya, waktu itu Bang Gir Biar ngabarin saya begitu, Kak. Bikin buku yang insya Allah bisa bermanfaat juga gitu. Kan satu jurusan nih, biasanya kan mungkin bisa apa namanya istilahnya saling kolaborasi ya. kolaborasi gitu. Bisa, Bisa bisa. tuh. Insya Allah. Oke, Kak. Jadi kita akan bahas tentang hijrah nih, Kak. Kan hijrah itu Oh, kan belakangan ini populer gitu di kalangan anak milenial. Banyak komunitas-komunitas yang istilahnya orang-orang hijrah gitu isinya. Nah, sebenarnya makna hijrah itu seperti apa, Kak? jadi kalau hijrah, kalau orang sekarang tuh kenalnya kalau hijrah itu orangnya tiba-tiba jadi alim. Tiba-tiba alim banget. Kok ini orang yang tadinya nggak gitu, jadi keren banget sekarang. Yang nggak ngaji, jadi ngaji. Yang tadinya bolong-bolong, jadi nggak bolong-bolong. Itu term sekarang. Tapi kalau term hijrah, kalau secara bahasa sih, dia itu berasal dari kata hajroha, yang berarti pindah atau berpindah tempat. Intinya itu. Tapi berpindah tempat ini nggak hanya secara fisik, tapi juga bisa berpindah secara emosional. Misalkan yang tadinya dia suka nyontek, jadi nggak nyontek. Yang tadinya dia suka bohong, jadi nggak suka bohong. Seperti itu. Pokoknya hijrah itu intinya berpindah. Tapi kalau secara syariat atau secara agama, hijrah itu lebih dikenal pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang di mana di Mekah itu Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu benar-benar dalam keadaan yang kurang menguntungkan, sehingga hijrah ke Madinah yang di mana membentuk sebuah negara Islam. Bahkan sampai sekarang masih terkenal kan, dikenal dengan masyarakat Madani. Kata-kata Madani itu dari Madinah itu sendiri. Jadi intinya tuh di situ hijrah, berpindah. Begitu kira-kira Haikal. Oke, Kak. Berarti hijrah itu memang sudah ada zaman Nabi.
Namun pada saat itu kita kenalnya itu hijrah itu berpindah tempat. Waktu itu Nabi berhijrah bersama umat Muslim di Mekah, berhijrah ke Madinah gitu. Dan itu karena faktor-faktor tertentu di Mekah yang kemudian membuat Rasulullah harus berhijrah ke Madinah. Mungkin karena desakan-desakan atau ancaman-ancaman yang didapati di Mekah membuat beliau hijrah ke Madinah. Nah, kalau itu kan secara fisik gitu ya, secara visual. Kalau secara emosional gitu, Kak, faktor yang mungkin bisa membuat orang hijrah itu, seolah-olah kan kayak berbondong-bondong gitu. Itu apa, Kak, faktor yang membuat mereka itu berhijrah? Sebenarnya kalau dibilang faktor gimana sih biar kita bisa hijrah yang tadinya enggak jadi iya, yang tadinya malas jadi iya. Sebenarnya yang pertama itu dari diri sendiri. Dirinya mau atau enggak. Atau bisa dibilang niat. Ada niatnya enggak dia mau hijrah? Kalau misalkan dia enggak niat, ya percuma mau kayak apapun dipaksakan enggak akan bisa. Siapapun orang yang memaksa dia untuk berubah, kalau diri sendirinya enggak mau berubah, ya enggak akan bisa. Karena ada hadis, inama amalu biniyah. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Makanya niat itu penting kalau kita mau melakukan sesuatu. Diniatkannya untuk apa? Kita hijrah itu untuk apa? Hijrah itu utamanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu sih. Yang penting itu pertama niat. Kalau nggak niat ya nggak akan bisa. Mau dipaksakan juga nggak akan bisa. Faktor utamanya itu. Nanti mungkin akan didukung oleh teman-teman, didukung oleh keluarga, dan lain sebagainya. Hati-hati juga. Langkah pertama dalam hijrah itu yang paling berat. Apa itu? Taubat. Itu yang paling berat. Karena kita benar-benar memutuskan kejadian-kejadian buruk yang lama. Sehingga tidak terulang lagi ke depannya. Mungkin itu sih kalau untuk mendukung bagaimana cara biar kita bisa berhijrah. Faktor-faktor pendukungnya itu. Niat. Oke, berarti niat itu memang dasar banget gitu ya, Kak. Sehingga tergantung niatnya orang itu apakah benar-benar, apakah sungguh-sungguh untuk berhijrah. Karena kalau misalkan niat kita masih ngawang-ngawang, masih bayang-bayang, nggak apa istilahnya nggak tok gitu, nggak tetap, itu masih bisa atau rawan tergoncang gitu ya, Kak. Betul. Oke. Kalau tadi kan Kakak nyebut ada emosional, terus juga berpindah tempat. Hijrah itu memang sebenarnya hijrah itu ada bermacam-macam jenisnya atau memang cuma 2 itu, Kak? Emang kalau hijrah secara umum ada 2 itu aja, berpindah tempat sama berpindah secara emosional. Maksudnya yang dari buruk menjadi baik. Mungkin seperti itu aja sih. Contohnya kalau berpindah tempat, kita rumahnya dulu di Jakarta, kemudian ada kerjaan lah, ada kuliah lah, akhirnya kita pindah ke misalkan di UGM kita kuliahnya, kita pindahlah ke Yogyakarta dan lain semacamnya, itu berpindah tempat. Kalau yang emosional ya tadi, yang tadinya suka bohong, jadi nggak bohong, yang tadinya suka nyontek, jadi nggak nyontek. Itu aja sih sebenarnya kalau hijrah mah tuh, intinya mah 2 di situ aja. Berpindahnya itu mau yang mana? Kita pindah tempat aja, sebatas tempat, atau juga berpindah secara emosional. Seperti itu, Haikal. Nah, itu penting tuh, Kak. Yang yang nyontek itu tadi penting, Kak, buat kita semua nih yang pelajar nih. Emang terkadang-kadang kita tuh suka hilaf ya. Nah, Mau itu. nyontek, kalau nyontek dosa, kalau nggak nyontek sayang-sayang nilai gitu ya. Itu ada konflik tersendiri di diri kita kalau masalah nyontek. Ada Gitu. konflik batin, pasti ada konflik batin. Iya, pelajar ya namanya, Kak. Kemudian gini, Kak. Dari tadi saya juga nyebut nih, ada beberapa komunitas-komunitas, bahkan dari kalangan artis atau kalangan-kalangan yang masyarakat-masyarakat biasa gitu, membentuk komunitas-komunitas hijrah. Entah itu geng motor, geng motor syariah, geng-geng yang istilahnya apa ya? Kita tuh kalau mendengar kata itu apa ya, istilahnya tuh udah bawaannya negatif aja, tapi ternyata ada beberapa komunitas yang namanya itu sebenarnya ya kurang begitu bagus, tapi ternyata isinya bagus gitu. Sehingga itu menjadi apa istilahnya komunitas hijrah yang populer di masyarakat belakangan ini. Nah, itu menurut Kakak tuh
komunitas-komunitas hijrah seperti itu, bagaimana opini Kak? Apakah bagus untuk berkembang atau kan justru malah mengotak-ngotakan gitu Kak? Oke, bagus. Sebenarnya ikut komunitas atau ikut perkumpulan itu bagus. Cuman harus diwaspadai komunitasnya seperti apa. Dia ini pola berpikirnya itu seperti apa. Makanya kalau bisa sebelum kita ikut masuk ke komunitas-komunitas tersebut, kita punya guru dulu. Guru yang jadi patokan kita. Istilahnya guru nanti yang jadi pembimbing kita. Gimana masalah akidah, gimana masalah fikih. Nanti ketika kita turun ke dalam komunitas, kita nggak kaget. Karena boleh dibilang, awal kalau misalkan orang hijrah itu dia ini terkena yang namanya Dunning-Kruger effect. Yang mana pada saat awal-awal dia merasa, oh hijrah itu kayak gini, oh kamu itu kayak gini, kamu itu salah, kamu nggak gini, 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 gini. Pada awal seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah dia belajar dan segala macam, akhirnya kurvanya tadi mulai turun. Lama-lama, oh ternyata hijrah itu nggak hanya sekedar pakai baju koko, nggak sekedar pakai celana cingkrang dari semacamnya, tapi juga dalam hati juga, dalam perbuatan juga seperti itu. Sehingga lama-kelamaan, yang tadinya kita pede banget, kita mulai menurun. Mulai, oh ternyata seperti ini. Semakin didalami, semakin dipelajari, lama-lama kita, oh yang ini, yang kemarin itu bukannya seperti itu. Bagus kalau ada komunitas seperti itu. Cuman hati-hati aja. Kalau berbicara kurva, saya jadi ingat sesuatu. Kurva hukum Gosen 1 membicarakan tentang kepuasan manusia. Kalau kepuasan menambah terus-menerus mencapai titik maksimal, bakal jadi minus gitu. Nah itu nggak boleh tuh kayak hijrah ya Kak. Jadi harus terus-menerus berlanjut, nggak boleh ada titik istilahnya titik baliknya gitu. Betul. Nanti malah kalau misalnya ada titik baliknya malah minus lagi kan, kurang bagus gitu. Iya. Berarti kan kalau dilihat seperti itu, niat-niatnya tadi kita bicara niat itu perlu ketetapan dalam niat gitu. Ketika kita itu berniat itu kan masih awal ya Kak. Seandainya mungkin niat kita emang udah lurus gitu, kemudian di tengah jalan, di tengah-tengah kita berhijrah ternyata ada gesekan dalam diri kita, terus kemudian ada gangguan-gangguan, ancaman-ancaman dan lain sebagainya yang mengganggu keistiqomahan kita gitu. Untuk tipsnya ini gimana Kak? Tips agar bisa istiqomah. Oke, baik. Ini buat tips buat istiqomah gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena boleh dikatakan nanti kita pasti bakalan ketemu batu yang bikin kesandung itu ada aja. Yang entah diomongin orang, entah nilai kita malah jadi turun pada saat awalnya karena kita menganggap ini nggak penting. Ada seperti itu. Terus bagaimana biar kita nggak kena yang kayak gitu? Sebenarnya simple. Apa itu? Perlahan-lahan, pelan-pelan. Jangan kita berubah itu benar-benar putar balik, ngejomplang, dek yang ada kita jatuh kalau kayak gitu. Pelan-pelan, langkah demi langkah kita lalui. Kita jangan langsung, oh kita mau hijrah besok kayak gini 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 gini. Pas kita cobain hari pertama nggak akan kuat. Kenapa? Kaget, tubuh kita tuh kaget. Karena tubuh kita ini juga perlu namanya adaptasi. Kalau langsung tiba-tiba ngejebrak, istilahnya oh besok puasa Daud, seminggu ini kita paksain. Terus pada saat hari apa ada olahraga, pelajaran olahraga, dan saat itu nggak kuat. Pada saat kita nggak kuat, tengah jalan kayak gitu, udah cukup, ini nggak cukup hijrah kayak gini tuh nggak bisa. Malah matahin kalau kayak gitu kan. Makanya perlahan-lahan. Yang penting itu istiqomahnya dengan perlahan-lahan. Dalam Islam pun seperti itu. Umar bin Khattab itu dulunya pemabuk yang luar biasa. Kalau nggak minum dia pusing. Itu Umar bin Khattab. Tapi pada saat ada larangan untuk meminum-minum. Pada awalnya Islam itu melarang minumnya itu pas mau mendekati sholat. Jadi orang itu boleh minum pada saat mendekati sholat. Jangan boleh minum, sorry. Pada saat mendekati sholat. Pokoknya nggak boleh minum. Lama-kelamaan setelah itu kan akhirnya tubuhnya mulai terdetoks tuh. Yang namanya kebiasaan minum-minum. Yang tadinya sering jadi berkurang. Barulah Islam melarang secara seutuhnya untuk meminum khamr. Sama kalau kita berhijrah juga seperti itu. Kita jangan langsung berubahnya yang luar biasa. Enggak, tapi perlahan-lahan. Biar kitanya nggak kaget. Kitanya nggak merusak diri kita sendiri. Walaupun tujuannya baik. Itu sih yang ininya.
yang menjadi caranya itu seperti itu. Nah, ya bisa diibaratkan tuh seperti kita tuh bawa motor atau sepeda gitu ya Kak. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita banting setir gitu, putar balik, nggak apa istilahnya kalau kita putar balik tuh di mungkin di apa di jalanan gitu. Kalau misalkan tanpa persiapan, tanpa ancang-ancang, kita malah jatuh gitu kan kayak ibaratnya Iya, seperti itu. betul. Betul. Nah, jadi kuncinya itu adalah awalnya niat itu. Kemudian juga kita juga harus pelan-pelan, jangan terlalu gegabah istilahnya. Kemudian juga terus juga luruskan niat gitu. Karena niat kita kadang-kadang juga sering nih Kak nih, terutama dalam organisasi gitu Kak. Kan kita ini sama-sama berorganisasi ya Kak. Kadang-kadang juga kita ini kan apalagi kita juga di organisasi yang istilahnya Islam gitu. Nanti di tengah-tengah kalau niatnya itu mulai rada-rada belok, nah itu perlu diluruskan lagi gitu ya Kak. Iya, betul. Makanya penting juga kita punya guru, mentor, biar istilahnya dia memonitori kita, bagaimana perkembangan kita. Seperti itu sih. Pentingnya guru kalau mau berhijrah itu penting banget. Dicari juga yang seperti itu. Iya betul Kak. Guru itu memang apa namanya tidak bisa disepelekan perannya. Karena apa istilahnya kalau nggak ada guru itu kan artinya saya pernah dengar tuh kalau orang yang nggak punya guru itu berarti gurunya setan gitu. Iya. Itu berarti penting banget guru itu dalam kehidupan kita di sehari-hari. Nah mungkin itu aja Kak untuk pembahasan kita nih pada kali ini. Mungkin memang nggak begitu banyak, nggak begitu luas, namun insya Allah secara umum kita diskusikan, kita perbincangkan, dan bisa bermanfaat nih untuk teman-teman di Rohis dan di kalangan umum semuanya gitu. Amin. Oke Kak Fatur, terima kasih atas diskusinya juga waktunya. Terus Siap. juga insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi Kak, berbincang-bincang dengan tema-tema yang begitu menarik sebetulnya. Oke. Siap. Terima kasih juga Haikal udah mau Oke, dengerin. Oke. Dan untuk Dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun channel Rohis SMA Negeri 34 Jakarta. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Rohis @rohis34 dan juga update terus kegiatan-kegiatan Rohis 34 yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.